Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Ade Fikri Fauzi, Oktaviar Lucky Putra, dan Reni Handayani akan mempresentasikan tentang sistem terdistribusi mengenai jam dan waktu. Di sini kami akan membahas tentang pelayanan waktu yang terdiri dari kebutuhan dan permasalahan dan sumber waktu, kemudian membahas algoritma sinkronasi jam yang terdiri dari clock queue and drive, algoritma Christian, Berkeley algoritma, dan protokol waktu jaringan. Selain itu, kami juga akan membahas tentang jam logis mengenai Lampert timestamp. Pertama kita membahas tentang waktu melayani. Mengapa diperlukan? Yaitu untuk mengukur penundaan antara komponen terdistribusi. Kedua, untuk menyinkronkan aliran data, misalkan suara dan video, sebagai penanda keakuratan waktu. Untuk mengidentifikasikan atau mengotentikasi, pertama kita membutuhkan transaksi bisnis. Kedua, serializability dalam database terdistribusi. Dan ketiga, ada keamanan protokol. Masalah yang terjadi pada jam internal yaitu ada frekuensi osilasi. Di situ menjelaskan bervariasinya dengan suhu, kedua dengan tingkat yang berbeda dengan komputer yang berbeda. Jadi dimaksud dengan keterangan berikut seperti digambar. Karena bervariasinya dengan suhu, maka perbedaan jam pada komputer setiap komputer akan berbeda. Karena ketepatan biasanya keakuratan internal komputer melenceng 1 detik dalam 11,6 hari. Nah, berikut kita menjelaskan dengan clock skew and drive. Di sini clock skew adalah jam milik tiap-tiap komputer tidak selalu sama, yaitu perbedaan antara pembacaan dua clock komputer berbeda disebut dengan clock skew. Sedangkan clock drive yaitu perbedaan jam rata-rata disebut dengan clock drive. Sumber waktu yaitu Universal Coordinate Time atau disebut dengan UTC, yaitu dasar dari perhitungan atomik, tetapi detika biset dimasukkan untuk menjaga kesamaan waktu pada fase penggerakan orbit bumi. Bedanya UTC dari waktu atom internasional adalah sejumlah beberapa detik genap, bukan pecahan, sesuai dengan waktu yang dihitung oleh jam atom. Beda UTC dari UT hanya sepersekian detik. Sinyal UTC memancar setiap detik dari sinar radio dan stasiun satelit. Penerimaan untuk UTC dan GPS, yaitu tersedianya secara komersial, digunakan untuk menyinkronkan jam lokal. Metode sinkronasi atau disebut dengan synchronous system lebih sederhana berdasarkan pada batas waktu yang dikenal pada penggunaan sistem. Sistem tak serempak. Ada dua aspek, yaitu intranet dan internet. Intranet itu terdiri dari Christian's algoritma dan Berkeley algoritma, sedangkan internet terdiri dari protokol waktu jaringan. Sinkronasi kasus sistem. Sinkronasi internal antara dua proses, yaitu mengetahui batas minimal dan maksimal pada penundaan pesan, juga pada perhitungan waktu tingkat tarif pelaksanaan. Berikutnya mengasumsikan satu pengiriman pesan kepada dua dengan waktu T. Pertama, dua dapat menentukan waktu T ditambah waktu maksimal tambah minimal dibagi dua, yaitu perkiraan waktu mengambil untuk mengirimkan pesan. Kemudian yang miring adalah paling banyak maksimal dikurang minimal per 2. Mengapa tidak waktu T ditambah minimal atau T ditambah maksimal? Miring maksimum adalah lebih besar, jadi bisa disebut juga dengan maksimal dikurangan minimal. Berikutnya yaitu algoritma Christian. Di sini ada gambar klien sama time server. Di klien ada T0 sama T1. T0 akan meminta request pada time server, di mana time server mempunyai hak sebagai interrupt handler atau time. Setelah diproses di time server, maka dari time server ada UTC time menuju klien yaitu T1. Dari T0 sampai T1 ada interval jarak. Nah, dengan menggunakan algoritma Christian ini kita bisa menentukan waktu paling akurat. Selanjutnya adalah Berkeley algoritma. Berkeley algoritma ini ada 4, yaitu 1. Server melakukan pemeriksaan validasi ke setiap klien. 2. Setiap klien merespon ke server menggunakan waktu lokal, sehingga server tidak terganggu dalam hal waktu pengiriman data.
ketiga, server memperkirakan waktu setempat atau waktu lokal klien dan memberikan perkiraan jarak interval data terkirim. 4. Server mengirimkan perkiraan waktu kepada seluruh klien yang berwaktu lokal atau tidak sama agar disamakan dengan server yang memiliki perhitungan waktu yang lebih akurat. Berikutnya waktu jaringan atau NTP. Bermacam-macam waktu server yang menyeberang ke internet, yaitu ada 3 server. Pertama, server utama, yaitu secara langsung dihubungkan ke UTC penerima. Yang kedua adalah server sekunder, yaitu menyamakan dengan server utama. Yang ketiga adalah server tersier, yaitu menyamakan dengan server sekunder dan lain-lain. Penghitungan langsung terhadap besar jumlah server dan klien. Berikutnya NTP gaya sinkronisasi. NTP gaya sinkronisasi ada 3, yaitu multicast. Multicast itu yaitu satu atau lebih server secara berkala membagi tugasnya kepada server lain pada kecepatan tinggi LAN. Kedua, mereka menetapkan waktu berdasarkan penundaan kecil. Yang kedua, mode prosedur panggilan. Serupa dengan Christian algoritma, klien meminta waktu dari beberapa server lain. Penggunaan untuk ketelitian yang lebih tinggi atau jika tidak ada multicast. Yang ketiga, protokol simetrik. Digunakan oleh server utama pada LAN dan lapisan terdekat ke server yang utama. Ketelitian paling tinggi berdasarkan pada sinkronisasi menurut pemasangan. Berikutnya adalah waktu logis. Timestamp dari suatu event I pada PI di sini dinotasikan dengan LI, E, dan LE. Untuk notasi dalam suatu proses adalah sebagai berikut. LC1, LI bertambah sebelum setiap event muncul pada proses PI, LI sama dengan LI plus 1. LC2 ada 2, yaitu A. Ketika sebuah proses PI mengirim sebuah message M, nilai L juga ditempelkan pada nilai M. T sama dengan LI. B. Pada saat menerima pesan MT, sebuah proses PJ menghitung LJ sama dengan max LJ, T, dan lalu mengaplikasikan LC1 sebelum melakukan timestamp untuk event receive. Yang terakhir adalah ringkasan, waktu lokal, yaitu menghitung tetapi perlu untuk di timestamping. Yang kedua, algoritma sinkronisasi, yaitu harus menangani keterlambatan pesan yang bervariasi. Yang ketiga, perkiraan rata-rata keterlambatan waktu, yaitu melakukan penyesuaian waktu dan dapat berhadapan dengan jam salah. Yang keempat adalah waktu logis, yaitu cukup untuk menyebabkan pemesanan. Sekian transkripsi dari kelompok kami. Terima kasih.